Pertama, kita akan membahas tentang Surveillance Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau surveillance lumpuh layu akut. Lalu, mengapa surveillance AFP itu penting? Dalam rangka mencapai eradikasi polio global tahun 2020, terdapat 4 strategi yang dilaksanakan. Salah satunya yang sangat penting adalah mempertahankan surveillance AFP yang adekuat dan sesuai standar yang ditetapkan. Strategi-strategi eradikasi polio tersebut memiliki tujuan agar tidak ada lagi kasus polio, tidak ada transmisi virus polio liar, tidak ada transmisi virus polio vaksin. Hal ini harus dibuktikan dengan surveillance AFP yang adekuat selama 3 tahun berturut-turut. Lalu bagaimana cara mencegah transmisi virus polio? Jawabannya yaitu dengan mempertahankan cakupan imunisasi tinggi, terus-menerus, surveillance lingkungan, dan tentu saja melakukan surveillance AFP yang sensitif dan adekuat. Lalu sebenarnya apa itu AFP? AFP bukanlah nama penyakit, namun adalah sekumpulan gejala-gejala penyakit yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut, yaitu anak usia kurang dari 15 tahun, menderita lumpuh pada lengan atau kaki atau keduanya, kelumpuhannya bersifat layu atau lemas, dan kelumpuhan terjadi mendadak dari awal sehat menjadi lumpuh dalam waktu 2 minggu. Hal yang juga penting yang harus diperhatikan adalah kasus lumpuh layu tersebut bukan disebabkan roda paksa atau kecelakaan. Berikut adalah daftar diagnosa kasus AFP yang dilaporkan dalam sistem surveillance. Jadi, dalam buku register puskesmas ataupun rumah sakit, besar kemungkinan bahwa jenis-jenis penyakit ini dapat menyebabkan AFP atau kelumpuhan akut secara tiba-tiba. Sehingga penting untuk melakukan verifikasi, terutama kepada dokter yang melakukan diagnosa atau perawatan terhadap penderita. Bagaimana jika petugas masih ragu apakah ini AFP atau bukan? Jika ada keraguan apakah pasien menderita AFP atau tidak, tetap laporkan dan konsultasikan kepada petugas surveillance kabupaten atau provinsi. Untuk AFP, spesimen apakah yang dikumpulkan? Spesimen yang diperlukan adalah tinja, namun tidak semua kasus AFP yang dilacak harus diambil tinjanya. Pengumpulan spesimen tinja tergantung dari lamanya kelumpuhan kasus AFP. Penanganan surveillance kasus AFP dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kelumpuhan kurang atau sama dengan 14 hari. Hal yang harus dilakukan adalah isi FP1 dan ambil spesimen. Yang kedua, kelumpuhan 14 hari sampai 2 bulan. Yang harus dilakukan adalah isi FP1, ambil spesimen, kunjungan ulang 60 hari, dan resume medis. Jika kelumpuhannya lebih dari 2 bulan, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah isi FP1, kunjungan ulang 60 hari, dan resume medis. Kriteria di atas didasarkan pada kenyataan bahwa walaupun kemungkinan terbesar untuk ditemukan virus polio dalam tinja adalah dalam waktu 14 hari pertama kelumpuhan, 63-96%, namun virus polio masih dapat dideteksi keberadaannya dalam tinja kira-kira sampai dengan 2 bulan setelah kelumpuhan terjadi. Keberadaan virus polio dalam tinja sangat kecil setelah lebih dari 2 bulan kelumpuhan, yaitu hanya 5-10%. Jadi pada intinya adalah kita harus berusaha melakukan deteksi segera mungkin sehingga spesimen AFP yang dikumpulkan adalah spesimen yang adekuat. Bagaimana kriteria spesimen yang adekuat? Spesimen yang adekuat adalah 2 spesimen dikumpulkan dengan tenggang waktu minimal 24 jam. Waktu pengumpulan kedua spesimen tidak lebih dari 14 hari sejak terjadi kelumpuhan. Masing-masing spesimen minimal 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa, ataupun 1 sendok makan bila penderita mengalami diare. Pada saat diterima di laboratorium, spesimen dalam keadaan tidak bocor, 2 spesimen volumenya cukup, suhu dalam spesimen karier 2-8 derajat Celcius, dan 2 spesimen tidak rusak, kering, dan lain-lain. Apabila salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka dikategorikan sebagai spesimen tidak adekuat. Jadi, spesimen carrier, whole pack, formulir FP1, dan formulir permintaan pemeriksaan spesimen. Label yang berisi dengan nama, nomor EPID, tanggal pengambilan, pot ulir
atau pot tinja, plastik kecil, plastik besar untuk mengisi foil, selotip, lakban, spidol, gunting, pastikan pot atau tempat spesimen tinja yang dipakai adalah yang berulir, yang bisa ditutup, yang ada penutupnya dan bisa diputar seperti ini. Segera setelah dinyatakan sebagai kasus AFP, 2 spesimen diambil dengan jarak kedua pengambilan minimal 24 jam. Penderita diminta BAB di atas kertas, ambil tinja sebanyak kurang lebih 8 gram atau sebesar ibu jari orang dewasa. Jika cair, diambil 5-10 ml atau 2 sendok makan dan masukkan ke dalam pot tinja. Bila tidak ada pot tinja, wadah apapun asal bersih dan kering dan berulir atau berpenutup dapat dipergunakan, tapi harus yakin tidak akan terjadi kebocoran selama pengiriman. Ini kita lagi pengambilan spesimen dari AFP ya. Kita ambil 1 sendok. Kalau agak cair, tapi kalau agak ini kita ambil seibu jari. Ya. Berarti kita masukkan. Ya. Setelah itu kita tutup. Ini tabungnya tabung ulir ya. Kita tekan begini. Oke. Setelah itu kita beri label. Kita beri label ya, nama, jenis kelamin, tanggal pengambilan, dan nomor EPID-nya. Jangan lupa nomor EPID yang penting. Ini kita sudah kasih label ya, nomor rapidnya, nama, jenis kelaminnya, tanggal pengambilan. Jangan lupa tetap ya, yang pelabelan itu harus di selotip ya, selotip yang warna bening ya, supaya tidak mungkin tertumpah air atau apa, tidak basah. Oke, ini sudah selotip. Oke, baru kita taruh di kulkas dulu, karena menunggu yang satu lagi ya. Jadi kita taruh di kulkas, ada di freezer. Pertama kita harus pastikan kita memakai APD, handskun, dan masker. Kemudian setelah itu spesimen AFP, 2 spesimen AFP dalam kurun waktu 24 jam. Setelah diambil, spesimen pertama diberi label 1 dengan spidol permanen, spesimen kedua diberi label 2 dengan spidol permanen. Kemudian masing-masing spesimen atau tinja suspek AFP ini dimasukkan dalam kantong plastik. Sebelumnya dipastikan terlebih dahulu bahwa nomor EPID-nya telah benar, label identitasnya telah benar, kemudian sudah diselotip untuk memastikan agar spesimen tersebut tidak tercecer atau keluar dari tempatnya.
Kemudian dimasukkan ke dalam plastik untuk spesimen pertama. Demikian juga spesimen kedua dimasukkan ke dalam plastik. Setelah terlebih dahulu dicek label identitas dan nomor rapidnya, dan diselotip di sekelilingnya di badan pot, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Dimasukkan dua spesimen tersebut, kemudian digabung menjadi satu dalam satu plastik. Setelah digabung menjadi satu, kemudian spesimen ini ditata dalam spesimen carrier yang telah dikelilingi oleh polpek buku. Ditata sedemikian rupa agar tidak terguncang, diberikan tisu ataupun kapas agar tidak terguncang. Kemudian formulir AFP, FP1 dan juga formulir pemeriksaan spesimen dimasukkan dalam plastik. Dimasukkan dalam plastik. FP1 dan juga formulir pemeriksaan spesimen dimasukkan, dibungkus, dan dimasukkan bersamaan dengan spesimen AFP di dalam spesimen carrier. Ditutup, kemudian diberikan lakban atau di packing. Pada saat melakukan packing harus dilakukan dengan serapi mungkin untuk memastikan bahwa spesimen tersebut tidak akan mengalami guncangan atau tergeser atau terbuka dan akan tercecer. Setelah dipastikan semua setelah di packing dengan rapi, kemudian kita harus memastikan label telah dipasang. Dan spesimen tersebut siap untuk dikirim. Setelah spesimen diambil dan di-packing di level puskesmas, selanjutnya spesimen diantar ke kabupaten atau kota dan diterima oleh petugas surveillance di kabupaten atau kota untuk diperiksa apakah spesimen yang telah diambil merupakan spesimen yang adekuat dan sekaligus mengecek kelengkapan formulir yang disertakan dalam pengiriman. Setibanya di kabupaten kota, petugas kabupaten kota kemudian mengecek kondisi spesimen carrier mulai dari pemberian label dan packingan, kelengkapan dokumen atau formulir yang disertakan, hingga apakah spesimen tersebut adekuat atau tidak. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa terdapat beberapa kekurangan atau kesalahan-kesalahan, seperti spesimen tidak dalam keadaan dingin atau cold pack, tidak dalam keadaan beku. Selain itu, dokumen yang disertakan tidak lengkap isi atau keterangannya.
sehingga petugas kabupaten kota meminta kepada petugas puskesmas untuk melakukan pengambilan ulang spesimen AFP tersebut, memastikan cold pack harus dalam keadaan beku, dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah dilakukan pengambilan spesimen ulang oleh petugas puskesmas dan telah dicek kembali oleh puskesmas dan telah dicek kembali oleh petugas kabupaten kota bahwa spesimen yang diambil telah lengkap dan adekuat. Selanjutnya spesimen tersebut jika belum siap dikirimkan ke provinsi atau lab Surabaya, harus spesimen yang hendak diteruskan ke provinsi pada hari pengiriman harus di-packing dengan rapi untuk selanjutnya diantar atau dikirimkan ke Dinkes provinsi. Pada level provinsi, spesimen juga harus diperiksa kembali kondisinya. Apa spesimen tersebut adekuat. Selain itu juga harus dicek kembali apa suhu dalam spesimen carrier masih dingin atau tidak. Cek cold pack apa masih beku, dan cek semua kelengkapan dokumen pengiriman. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengiriman, petugas provinsi harus menginformasikan atau menghubungi petugas kabupaten kota untuk dilakukan pengambilan spesimen kembali. Jika semua telah dicek dan spesimen dalam keadaan adekuat dan lengkap, maka selanjutnya spesimen siap dikirimkan. Terlebih dahulu spesimen harus di-packing dengan rapi dan dikirimkan segera mungkin ke lab Surabaya. Pengiriman ke lab nasional atau Surabaya selambat-lambatnya 3 hari. Upayakan tidak pada hari libur. Boleh saja jika sudah konfirmasi terlebih dahulu pada pihak laboratorium. Jika penderita atau suspek AFP dirawat di rumah sakit, petugas harus meminta bantuan petugas rumah sakit dan menitipkan perlengkapan pengambilan dan penyimpanan suspek AFP, dan harus dijelaskan prosedur pengambilannya. Bagaimana jika tidak diperoleh pada saat kunjungan lapangan? Petugas harus meminta bantuan orang tua untuk mengambil tinja atau spesimen penderita atau anak dan membuat perjanjian waktu ambil. Petugas harus mengingatkan orang tua untuk menjaga suhu dalam cold pack, harus menjaga suhu spesimen carrier, mengganti cold pack dengan yang beku setiap 2 hari, dan menjelaskan ke orang tua mengenai cara pengambilan spesimen atau tinja kasus AFP. Pemberian nomor EPID dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang membawahi tempat tinggal kasus. Kabupaten Kota, domisili kasus bertanggung jawab memberikan nomor EPID yang benar dan memberitahu provinsi, laboratorium, dan pusat dalam waktu 72 jam sejak pengiriman spesimen ke laboratorium. Bila nomor EPID sudah digunakan atau salah diberikan, nomor tersebut tidak boleh digunakan lagi. Berikut adalah tata cara pemberian nomor EPID kasus AFP. Kode EPID terdiri atas 9 digit sebagai berikut. Digit ke-1 sampai 2, kode provinsi. Digit ke-3 sampai 4, kode kabupaten atau kota. Digit ke-5 sampai 6, tahun kelumpuhan. Digit ke-7 sampai 9 adalah kode penderita. Kode penderita dimulai dengan nomor 001 pada setiap tahun. Contoh, 3201180001. Artinya adalah kasus AFP nomor urut 1 tahun 2018 dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Berikut adalah daftar kode EPID Provinsi Papua Barat.